Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan proklamasi, Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita sampaikan dua hal? Karena proklamasi adalah ketika kita masih bernama Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia. Setelah mosi integral Muhammad Natsir, ini yang ditulis oleh saudara kita Ahmad Murjoko sebagai tesis di Universitas Indonesia Jakarta tahun 2001. Jadi sekarang usia buku ini sudah 23 tahun. Tetapi bagi rumpun ilmu-ilmu sosial, kekunoan hingga kekinian itu adalah keniscayaan. Karena ada yang membatasi bahwa aktualitas dari referensi itu ada yang 5 tahun terakhir boleh dikutip, ada yang 10 tahun maksimal. Tetapi jika kita merujuk pada kitab-kitab suci yang diyakini umat manusia sejagat raya ini, termasuk di dalamnya kita berbicara tentang sejarah perjalanan anak manusia yang dijadikan sejarah kebangsaan suatu negara, bangsa, maka semakin lama hingga yang terbaru, maka itulah yang dibutuhkan. Kita tidak berbicara mosi integral, tetapi sekedar kita mengingat bahwa kalau saja tidak dalam takdir Allah mosi integral Natsir atau mosi integral Muhammad Natsir tanggal 3 April 1950, kita tidak mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena beliaulah yang mengusulkan. Dan usulan ini tentu saja tidak sekedar, kalau dalam bahasa Masumi tahun 1950-an ya, tidak sekedar mengikuti arah angin ataupun air mengalir, namun menentang angin sekaligus juga menentang air. Ini tidak populis di masanya. Tetapi ketika Muhammad Natsir dipanggil oleh Allah, semakin hari semakin diyakini bahwa NKRI, bahkan sampai di reformasi dikatakan harga mati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan semangat membangun jiwa, semangat membangun raga, sesuai dengan tuntunan W.R. Supratman, maka kali ini kita angkat seorang sepuh sekaligus sesepuh kami dan juga informan yang sangat handal dalam syariat dan sunat. Ini adalah Aba Kiai Haji Mashuri M. Beliau adalah seorang sesepuh
di Majelis Riyadul Jannah wal Maulid, di mana beliau di usia ke-92 tahun tidak pernah ada rasa lelah terpancar di wajahnya untuk mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis maulid, yang dimana jika Rabiul Awal nanti 40 malam maulid itu berjalan, tidak saja di kota Malang, tapi juga di luar kota Malang. Tidak saja di luar kota Malang, tetapi juga beliau mengikutinya sampai ke Bali. Bahkan dalam acara tertentu seperti takziah, beliau baru-baru ini melakukan sampai ke Kalimantan Timur. Sungguh di usia yang pernah muda, beliau tidak pernah lelah untuk merasa bahagia. Jadi sekali lagi, beliau tidak pernah lelah untuk merasa bahagia ketika berkumpul dengan ahli-ahli zikir, ketika berkumpul dengan ahli-ahli ilmu, ketika berkumpul dengan ahli zikir, ahli ilmu, ahli halaqah, dalam rentang batas usia yang bahkan jauh di bawah beliau. Beliau masih bersama kami menjadi sesepuh di halaqah titian hikmah, insya Allah nanti hari Kamis yang akan datang atau pekan ini, bertempat di Masjid As-Salafiyah, di mana beliau juga sebagai ketua takmir masjid. Di samping, untuk kedua kalinya kami katakan, beliau sebenarnya juga membina calon-calon tahfidz, tetapi sangat amat tradisional sekali. Karena tidak pernah dipromosikan, ketika ada calon santri langsung diterima. Dan boleh pulang ketika memang santri itu memutuskan dan atau Abah Kiai menganggapnya sudah tuntas hafal Al-Quran. Nah, kemudian beliau juga sangat amat taat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat dalam umur panjang yang barokah, menemani generasi muda seperti kami ini, bahwa sejak usia 20 tahun, berarti sekarang 72 tahun menginjak tahun ini. Selama 72 tahun, dalam keadaan sehat maupun sakit ringan, ya, termasuk dulu pernah kecelakaan kakinya sebelah kanan itu patah 7, ya, mohon maaf, ya, itu kalau bahasa Arema itu nyaris renyek, ya, bukan nyaris tapi renyek, jadi berserpih-serpih. Tapi dalam rentang 4 bulan betul-betul Allah mengembalikannya sehat kembali. Di kala usia 74 tahun ketika beliau itu mengalami kecelakaan. Nah, kemudian sampai hari ini yang saya katakan 72 tahun adalah puasa beliau. Jadi tidak ada hari tanpa puasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasrih. Jadi hanya 5 hari beliau dalam setahun itu tidak puasa.
Jadi kalau kita ngundang Abah Kiai Masyhuri di siang hari sebelum maghrib, ya kita tidak akan pernah bisa menyuguhkan sekedar air, ya, ataupun makanan atau pasugatan. Nah, perjalanan demikian hebat kalau kami menyebutnya, demikian istimewanya. Yang paling istimewa di dalam pergaulan keilmuan, pergaulan sosial adalah beliau tidak memandang usia dan tidak melihat latar belakang apapun, termasuk keilmuan. Jadi kami yang dibimbing oleh beliau, semuanya, ya, di antara yang aktif, ya, itu 11 sampai 13 orang, tidak ada satupun yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbasis Islam. Semuanya pendidikan yang oleh orang dikatakan umum. Jadi seperti Ananda Demuki Ramdhani, itu dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian ada, mohon maaf ya, ada Mas Husnan, itu dari Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Waskita Dharma Malang. Ada Mas Taufik, Sarjana Hukum. Kemudian ada Gus Didin Widiartono, Doktor Bahasa Indonesia. Kemudian ada Ananda Ira, ya, itu dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Ya. Kemudian ada Ananda Dina Puspa Indah, Sarjana Sosial dari Ilmu Administrasi Negara seperti Mas Kusnan. Ya. Stisospol Waskita Dharma. Ya. Ada Ananda Tito dari rumpun ilmu sosial juga. Ada Ibu Evi Mariana juga dari bahasa Inggris. Kemudian ada Umi Hajah Nur Laila dari IKIP Yogyakarta Tata Busana. Ya. Ada Novianto Adi, ya, Gus Novi ini sarjana hukum. Ya, semuanya latar belakangnya tidak seperti Kiai Masyhuri yang dari pesantren yang luar biasa seperti yang kami sampaikan tadi. Ini yang istimewa, beliau itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Karena itulah tak mengherankan jika beliau ketika bangun tidur, duduk, masih berzikir, kemudian menyaksikan Sayyidina Ali mengejar dengan jalan agak cepat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abah Kiai dalam keadaan yakodo atau dalam keadaan terjaga. Tepatnya pada awal bulan Agustus, ya, hari Senin yang lalu. Sungguh satu anugerah yang istimewa. Jika ada yang bertanya apakah kita harus seperti Kiai Haji Masyhuri untuk bisa menyaksikan Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga, tentu saja di seri-seri sebelumnya saya sudah menyampaikan. Termasuk Ananda Mugi, Ananda Putri, ya. Kemudian Ananda Husnan, Mas Husnan, dan yang lainnya. Ibadahnya tidak seperti Kiai.
Tetapi Allah menganugerahkan pertemuan dalam mimpi dan terjaga. Jadi kita yang bukan makom atau semakom dengan Abah Kiai Haji Masyhuri tidak perlu kita kecil hati. Kita yakini bahwa saat kita at-tahiyatulillah wassalatu wassalamu dan seterusnya ya, sampai innaka hamidum majid, kita yakini kita begitu teramat sangat mencintai Allah dan begitu amat mencintai Rasulullah, melebihi diri kita, melebihi istri kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak dan semuanya, termasuk cinta kita kepada orang tua. Karena tidak disebut mencintai Rasulullah ketika tidak memiliki kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita bersyahadatain itu juga hanya nama Allah dan Rasulullah yang kita sebutkan. Dan inilah yang juga diajarkan oleh Abah Kiai Masyhuri, bahwa kita dalam majelis yang sederhana, dalam halaqah yang sederhana itu, Yai berpesan harus merasa bahagia setiap hari Selasa dan Kamis ya. Jadi dua Selasa itu ada di Masjid Khadijah Celaket Gang 1 Malang, di kota Malang. Kemudian 2 Kamis ya, berselang-seling itu ada di Masjid As-Salafiyah Kedung Kanang. Jadi sebulan insya Allah kita bertemu halaqah itu 4 kali ya. Dan 4 kali itu lebih banyak kita mendengarkan tausiah kiai, dan kita juga lebih mengedepankan zikir siri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah juga dilegitimasi oleh Abah Kiai Masyhuri, dilegitimasi oleh Romo Kasri, dan dilegitimasi atau diabsahkan juga oleh Bapak Khudrawi yang merupakan salah satu kiai ya, yang pernah mendampingi Bapak Jenderal Soeharto, the Smiling General, di istana beliau sana. Ya. Jadi di samping juga, mohon maaf tidak kami sebut para kiai guru-guru kami karena begitu sangat banyaknya. Ada Kiai Nur Rahmat, ada Kiai Nurawi, ada Kiai Salihin, ya, ada Kiai Abdul Asar, ya, kemudian ada Kiai Lasiman dan seterusnya, banyak sekali ya. Tapi sekali lagi bahwa kita harus angkat topi, hormat pada Abah Kiai Masyhuri, karena kata beliau, saya merasa sangat bahagia dan setiap kali bertemu dengan hamba-hamba Allah yang masih muda-muda tadi, yang pernah dibersamai Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, ya, selalu mengucapkan saya bahagia. Tidak ada kebahagiaan kecuali saya bertemu dengan panjenengan semua. Ini tutur dari Kiai Haji Masyhuri. Ini yang melecut kami untuk semakin berusaha istiqomah di dalam halaqah titian hikmah. Mudah-mudahan Abah Kiai Haji Masyhuri yang mulia, di usianya yang 92 tahun, senantiasa diberikan keberkahan usia dan bisa ngomong, bisa membimbing orang-orang muda seperti kami dan kawan-kawan, sehingga di zaman yang tidak mudah kita meniti
jalan ihtinas siratal mustaqim, ya, jalan atau thariqatus salam, ya, thariqatul hikmah. Kita bangga memiliki guru yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia berdasar Pancasila untuk selamanya. Alhamdulillahirabbil alamin.